Sembah kami kiranya sungguh benar memberkati dan menyenangkan Tuhan. Pada waktu kami memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, maka jiwa kami kembali dikuatkan, disegarkan dan dipuaskan. Sebab Engkau bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Terima kasih untuk hadir kasih setia penyertaan-Mu di sepanjang musim hidup kami. Dan kami boleh berkumpul tiada lagi lain, kami memuji, menyembah serta mengagungkan Engkau. Dan Engkaulah Tuhan bagi kami semua. Sebab hanya Engkau lah yang kami miliki di surga, dan hanya Engkau juga lah yang kami ingini selama kami hidup di dalam dunia ini. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, salam. Ya, senang untuk kehadiran Bapak Ibu dalam persekutuan doa kita di tempat ini. Wah, saya udah pakai baju hitam tadi. Begitu lihat Pak Sofyan, Ibu Meli, terus siapa lagi tadi? Semua pada pakai merah. Wah, saya mesti ganti baju merah. Merdeka. 1 Petrus 2 ayat 16. Istri saya mana? Hilang. Oke. 1 Petrus 2 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Dalam hidup itu kita harus berani mengambil sebuah keputusan dan melangkah. Pada waktu kita mengambil keputusan dan melangkah, maka kita harus juga mempunyai keberpihakan. Keputusan kita berpihak gak dengan Tuhan? Langkah yang kita ambil itu langkah keberpihakan kita gak dengan Tuhan? Hal ini hendaklah menjadi bagian setiap kita yang merasa bahkan sudah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dan diperuntukkan bagi kita, Dia mau agar kita hidup di dalam kemerdekaan Dia. Merdeka dari apa? Kita lihat Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2 berkata, roh yang memberi apa? Hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Manusia frustrasi, stres, depresi, ketakutan. Karena hidupnya mereka ngerti, mereka jelas dan tidak punya solusi. Hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Hal ini yang membuat orang stres, depresi, cemas, takut, khawatir, bersama dengan semua-semuanya yang ada. Nah, Tuhan ingin Dia memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dengan cara bagaimana? Dia sudah mengerjakannya. Dia Tuhan, Firman menjadi daging di dalam kehidupan manusia yang kita kenal, manusia Kristus Yesus. Yesus itulah yang mengampuni setiap kita serta menebus kita. Bukan karena upaya usaha saudara, tetapi semata-mata hanya karena kasih-Nya, karena cintanya, karena sayangnya, karena pertanggungan jawabnya atas setiap kita, yang dijadikan segambar, serupa, sewujud dengan Dia. Sekali-kali Dia tidak merancangkan saudara dikuasai dosa dan berakhir kepada kebinasaan, yang artinya harus berpisah dengan Dia. Dia nggak mau itu. Dan Dia mengerti keterbatasan kita manusia, nggak akan pernah mungkin bisa datang ke Dia. Berpikir tentang Dia aja nggak ngerti, apalagi mau datang. Karena terikat dari hukum dosa dan hukum maut, ngeblank tentang Tuhannya.
Maka lihat, setelah itu lihat, firman menjadi manusia, dia berkorban buat setiap kita, dia ampuni dosa kita, dan dia menebus kita. Dengan cara apa? Memakukan semua kelakuan pelanggaran dosa saudara itu di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dia tidak berdosa, dan dosa tidak bisa berkuasa atas dia, karena dia firman menjadi manusia. Dan setelah itu nggak ada lagi. Oleh sebab itu kekristenan bukan cuma karena kelahiran dari kedua orang tua kita. Kekristenan bukan hanya sekedar agama keturunan, saudara. Orang tua kan Tuhan pakai kita untuk menghadirkan kita, belum tentu dia mau kita hadir. Tapi Tuhan pakai orang tua kita untuk menghadirkan kita ke dalam dunia, dalam keadaan dikuasai hukum dosa dan hukum maut. Oleh sebab itu kekristenan, Anda harus datang secara pribadi, minta ampun, akui, ambil segala kesalahan dan dosa saudara, bertanggung jawab atas semua itu, dan saudara datang dengan merendahkan diri kepada dia, minta pengampunannya. Amin. Kenapa seringkali tidak berubah? Karena saudara seringkali berasa tuh, bahwa dosa ini bukan saya, ini karena si itu, karena si itu, karena si itu. Saya lahir dari keluarga yang begini, begitu, begini, begitu. Nyalahin terus, Anda gak pernah ambil itu menjadi tanggung jawabmu, serta mengakui kepada dia. Jika hal itu terjadi, dan lihat karya pengampunannya, karya penebusannya tergenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Cukup sampai di situ? Nah, begitu Anda setelah ditebus dan diampuni, maka tubuhmu menjadi layak untuk menjadi bejana bait Allah yang kudus. Sehingga lihat setelah itu apa? Anda dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudusnya. Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, dan dia termaterai. Ada yang bisa rusak, robek materai itu? Tidak ada satupun juga. Termasuk kesalahan pelanggaran dosamu nggak akan sanggup mampu merusak materai itu. Dan Roh Kudus nggak check in check out ya. Amin. Dia selalu permanen. Dia tetap di dalam kita, nggak akan pernah dia tinggalin kita, nggak akan pernah. Kenapa? Karena dia udah tebus, dia udah ampuni dengan harga yang mahal. Untuk menempatkan rohnya dalam hidup saudara, ada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Roh Kudus itu roh apa? Roh Allah itu sendiri, roh yang memindahkan kita dari hukum dosa dan hukum maut masuk di dalam hukum kehidupannya. Wow. Dia memerdekakan kita. Kalau saya boleh beri contoh, Anda tadinya dan saya dari bawah, begitu terima Yesus, diampuni, tebus, diangkat, dan setelah itu Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah itu sendiri. Dan lihat, Anda akan berjalan di dalam dimensi garis kehidupan. Nggak mungkin nyemplung lagi, kecuali Anda mau terjun bebas ke situ. Jangan salahin Tuhan. Amin. Tapi setting ilahi, roh yang memberi hidup saudara, melepaskan, memerekakan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Roma 5 ayat 1 berkata begini, sebab itu, setelah saudara mendengarkan penjabaran firman tadi, sekarang kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekarang pertanyaan,
Setelah Tuhan memindahkan saudara dari hukum dosa hukum mati, Dia pindahkan ke hukum kehidupan, hidup kekal. Amin. Dimateraikan dengan Roh Kudus. Sekarang status saudara sebagai orang berdosa atau sebagai orang benar? Siapa orang berdosa di tempat ini? Jangan angkat tangan, Pak. Jangan angkat tangan. Saudara tahu orang berdosa, you terpisah dari Tuhan. Saudara tahu orang berdosa, lu miskin melarat lu. Itu orang berdosa, stres, depresi, sakit jiwa, saudara. Amin. Dengan ayat ini, kita yang dibenarkan. Karena apa? Iman. Abraham dibenarkan karena percayanya kepada Tuhan. Tetapi kita sekarang dibenarkan karena iman. Haleluya. Berarti sekarang Tuhan lihat kita sebagai orang berdosa atau sebagai orang benar? Kalau orang benar pasti diberkati gak? Bilang sama sebelahnya, itu gue banget, berikan kemuliaan. Sadari posisi saudara menurut pandangan Tuhan dalam hidupmu. Beda jalannya. Kalau Anda nggak ngerti bahasa, ya gue orang Kristen sih, gereja tiap hari ya, cuman gimana ya, gue emang orang berdosa tuh kan, roh nurut daging lemah dah ya, tuh kan emang orang berdosa susah, orang berdosa terus kamu. Stres hidup itu. Tapi beda. Kalau Anda ngerti, saya orang yang sudah dibenarkan. Amin. Bukan karena saya yang benar, tetapi ada Yesus yang benar itu di dalam kita. Haleluya. Amin. Berarti Tuhan lihat kita sebagai orang benar. Kalau sebagai orang benar, saudara, Tuhan pasti menjaga dan memelihara setiap kita. Amin. Long sebelum jadi orang benar aja Tuhan pelihara. Amin. Apalagi sekarang setelah Anda menyadari bahwa sesungguhnya saya orang benar karena saya beriman kepada Yesus, sehingga Bapa melihat Yesus yang dalam hidup saya, maka saya orang benar menerima semua yang menjadi bagianku sebagai warga kerajaan surga. Haleluya. Kenapa? Karena kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pak, Bu, jangan suka kalau lagi rame itu jangan suka cari pendamaian dengan manusia dulu. 4 enek orang lihat kamu. Amin. Ribut, damai, enek dia lihat kamu. Carilah pendamaian dengan Tuhan dulu. Amin. Kalau kita udah damai dengan Tuhan, Tuhan yang menciptakan surga, halik langit dan bumi laut beserta segala isinya, yang berdaulat atas segala sesuatu, bahkan yang menciptakan manusia yang berperkara dengan kita. Jika Dia udah damai dengan kita, nggak ada satupun manusia yang nggak bisa damai dengan saudara. Nggak tepuk tangan. Cari damai dulu dengan Tuhan. Pada waktu Anda ketemu dengan Dia, damai sejahtera itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, setelah itu terjadi, apakah selesai? Oh, Tuhan belum selesai. Thank you oma-oma suka nggak mau bersaksi tadi. Lihat anak-anak kita ada yang bersaksi. Lihat, bilang sama sebelahnya, hati-hati ntar kebalap. Amin. Ya, sorry to say lah, ibadah di sini kan awalnya lihat oma-oma, lihat Ci Wawa, lihat Ci Evi. Ya, saya nggak bisa sebut nama sesuatu, maaf, kecuali Pak Andreas dia tahu namanya sesuatu. Betul.
Saya nggak bisa memberi apa yang saudara mau, tapi saya bisa membawa saudara kepada satu pribadi yang sanggup mampu memberikan semuanya. Siapa dia? Yesus Tuhan. Dengan cara bagaimana? Datang ibadah di tempat ini. Berikan tepuk tangan Allah. Amin. Hanya itu. Dan sekarang hidup saya bukan lagi saya sendiri yang hidup. Karena lihat Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai apa? Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Injil adalah power of God, kekuatan Allah yang apa? Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab apa katanya? Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Sebab ada tertulis, apa katanya? Orang benar. Siapa orang benar di tempat ini? Berikan tepuk tangan. Amin. Maka orang benar, Anda gak punya pilihan lagi. Anda sudah dipindahkan ke atas. Haleluya. Amin. Nah, sudah pindah ke atas ini nih, mudah buat saudara mau berjalan dengan iman. Waktu di sini yang ada Imron terus di sini. Haleluya. Gak akan pernah mungkin bisa. Tapi begitu sudah pindah, lihat, Anda sudah menjadi orang benar, dan orang benar itu hidup dengan iman. Tanya sama sebelahnya, memang kamu punya iman? Iman yang seperti apa? Bukan iman manusia pada waktu Anda masih ada di tempat ini, tapi dia ingin memberi sesuatu yang luar biasa di sepanjang musim hidup saudara. Hidup kita tuh bukan cuma sekedar yuk kita jaga hidup yuk, yuk kita hidup bener yuk, supaya ntar mati masuk surga. Aduh, jangan cuman itu. Pada waktu saudara saya sudah dipindahkan, surga itu udah pasti. Surga itu udah pasti. Fokus kita bukan lagi surga, karena Tuhan ingin mengubah fokus kita dengan pemahaman yang lebih dalam lagi. Apa itu? Yang ciptain surga siapa? Tuhan. Fokusmu ke siapa? Kemana? Tuhan. Yang ciptain surga Tuhan, harusnya fokus kita enggak surga lagi, tapi fokusnya yang ciptakan surga itu. Siapa dia? Tuhannya. Dan Tuhan punya keinginan yang kuat. Semua dia kerjakan tadi dengan satu tujuan. Surga sudah pasti, tapi dia ingin lebih lagi. Keinginan yang kuat apa? Dia ingin membangun hubungan dengan kita. Hubungan itu bukan di luar lagi ya. Setelah Anda pindah ke sini, hubungan itu dia di dalam kita. Wow. Supaya Anda mempunyai pemahaman, pengenalan akan Tuhan yang benar. Suku bangsa Israel kurang apa melihat pernyataan Tuhan di luar diri mereka. Dia lihat Firaun dihukum Tuhan. Dia lihat laut Kolsom terbelah dua. Dia lihat Musa pukul batu beletak keluar air, saudara. Dia melihat kemahadahsyatan Gunung Sinai terbakar merah menyala. Sampai sekarang batunya masih merah. Pada waktu kelaparan itu mana setiap hari turun, gak usah ngerjain, turun. Bersungut-sungut pengen daging, dikirim burung puyuh, saudara. Halo. Sungai Yordan diseberangi. Musa pemimpinnya mati, tapi rencana Tuhan gak pernah gagal. Masuk ke tanah perjanjian dengan penuh susu madu berkelimpahan.
apakah Tuhannya ada di dalam mereka? Ada? Ada. Pernyataan Tuhan yang dahsyat di luar diri manusia, gak sanggup mampu merubah manusia itu. Tapi jika Anda mempunyai pemahaman, pengenalan Tuhan, Tuhannya bergerak dari dalam saudara, di tempat itu tuh Anda ngerti, God is love. Tuhan adalah kasih. Anda ngerti, Tuhan begitu sayang sama kita. Karena apa? Dia memperkenalkan dirinya di dalam kita. Haleluya. Amin. Nah, untuk itu di sini dikatakan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi apa katanya? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wow. Dalam terjemahan yang lain, Tuhan hanya akan disenangkan jika dia mendapatkan iman di dalam hidup saudara, setelah saudara dipindahkan dari bawah ke atas, saudara. Haleluya. Amin. Kenapa iman? Bukan iman kamu sebagai manusia. Lihat orang tajir, gue beriman, gue datang sama dia, gue pindahin dompet. Enggak gitu. Tapi beriman akibat mendengar akan firman. Amin. Kenapa firman? Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dari yang tidak ada di dalam kita, begitu Anda dengar jadi ada, saudara. Wow. Kenapa disenangkan kalau dilihat iman? Karena apa? Iman itu adalah dia itu sendiri. Pada waktu dilihat iman dalam hidup saudara, itu identik dia sedang melihat dirinya sendiri. Haleluya. Amin. Supaya apa? Hubungan itu tadi, dia ada di dalam kita. Setelah itu apa? Di situ dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau soal dari sini ke sini, semua hanya karena anugerah. Tapi setelah di sini, Anda perlu iman ini. Iman akibat mendengar firman, sehingga disebut sebagai iman anak Allah. Artinya imannya Yesus ada di dalam hidup kita. Dengan iman itu lihat, dia memampukan kita untuk merubah fokus kita. Fokus natur manusia, lihat, rasa, apa lagi? Kalau sebelum lihat, sebelum rasa, sulit untuk percaya. Dengan iman itu, dia sanggup mampu mengubahkan fokus dan arah hidup kita. Dari hidup karena melihat, sekarang hidup karena percaya. Anda perlu lihat gak? Gak perlu. Kenapa? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Bola matamu gak sanggup mampu menampung, menangkap kemahabesaran Tuhan. Haleluya. Amin. Yang dibutuhkan hanya only believe. Dan kepercayaan itu bukan ditentukan oleh kondisi, situasi, keadaan. Kepercayaan itu memang sudah ada di dalam kita. Anda gak akan pernah tergoncangkan. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya ini yang paling penting. Dan bahwa Allah apa katanya? Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Siapa? Dia. Tanya sama sebelahnya, ngapain kesini? Oh, bete mah. Ya boleh sih, kalau itu pemicu saudara datang ke sini, ya puji Tuhan lah. Haleluya. Amin. Cuman begitu masuk, bete-nya taruh di luar pintu. Haleluya. Amin.
Karena Anda datang ke sini, Anda sungguh-sungguh datang mencari Dia. Sebab hanya Dialah sumber segalanya buat kita. Amin. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Apa sih upahnya? Apa upahnya? Utang selesai di luar. Punya utang bayar, bos. Amin. Tuhan tolong bayar utang gue. Tuhan cuma bilang, siapa suruh lu ngutang? Amin. Tuhan akan berikan kepada kamu ide-ide cemerlang untuk bisa berupaya dan berusaha sehingga menghasilkan berkat. Dan pada waktu berkat ada, jangan tunda-tunda lagi untuk bayar utang. Nggak amin. Berarti ngutang semua. Jangan tunda-tunda untuk bayar hutang. Setelah itu berjanji, Tuhan, saya nggak mau ngutang lagi. Amin. Kenapa? Karena saya percaya Kau sanggup mampu memberkati aku dengan berkelimpahan di dalam segala hal. Bahkan aku akan berkelimpahan. Sebab aku tahu aku anak Tuhan, aku diberkati dan untuk bisa menjadi berkat. Tepuk tangan. Apa upahnya? Upahnya bukan sekedar bersifat segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Intan, emas, perak, berlian lah, mobil mewah lah, rumah baru lah. No. Pesawat pribadi, ada helipad di atas, di belakang kita ada yacht ya, kapal pesiar, di garasi kita ada Rolls Royce Phantom, Ferrari, apa semua segala macam. Jam tangan kita 12 ember, di tangan kita ada berlian. Kalau khotbah saudara-saudara, enggak gitu. Amin. Saya khotbah pakai semua itu, pasti gue nggak bisa pulang. Copotin nggak jual, gue mau perlu duit gue. Makanya saya jadi hamba Tuhan, nggak ngejar yang glamor, karena saya punya sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saya. Amin. Nggak ngejar yang gitu. Apa upahnya? Ini yang paling penting. Upahnya nggak ada lagi lain. Bentuk kasih sayang, cinta, tanggung jawab Tuhan kepada kamu. Dia akan memberikan imannya. Iman dia untuk melayani kita semua. Oke, ini aja. Dia akan memberikan imannya untuk melayani kita semua. Artinya upahnya saudara berdiri di satu fondasi yang kokoh. Apa itu? Imannya. Ini saudara, iman anak Allah. Imannya Yesus yang ada pada kamu karena kamu beriman akibat mendengar akan firman, yaitu kebenaran. Dan ini nih iman dia yang akan melayani kita semua. Paham? Dan iman ini nih kamu gak akan pernah lagi dikalahkan oleh dunia. Ini nih, dunia di bawah telapak kaki orang percaya. Amin. Dengan iman ini nih, jaminan pasti surga menjadi bagian hidup kamu. Dengan iman ini nih, di surga ada sakit penyakit gak? Kapan saudara perlu sehat? Kapan? Nanti atau sekarang? Sekarang. Bisa nggak? Apa yang membuat? Karena saudara berdiri di atas iman anak Allah. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Di surga ada kemiskinan nggak? Di surga prosper, makmur nggak? Kamu perlu itu nanti atau sekarang? Sekarang.
Mungkin nggak itu sekarang? Mungkin. Kenapa? Karena saudara berdiri di atas iman anak Allah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Amin. Sehat gak? Sehat. Makmur gak? Saya sehat gak? Makmur gak? Keren, berikan tepuk tangan. Bilang sama sebelahnya, sama iman dia sama gue sama. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Amin. Anda yang udah dari bawah ke atas, ingat ya, Anda punya kuasa pengurapan. Bukan cuma saya yang diurapi Tuhan, semua kamu diurapi Tuhan. Roh Kudus yang ada pada saya sama yang ada pada kamu. Amin. Pengurapan itu untuk apa? Untuk ngajar kita untuk selalu senantiasa hidup benar. Dia mengajar kita di dalam segala sesuatu untuk senantiasa bertindak dengan benar. Pada waktu benar bertindak berarti Tuhan yang bertindak untuk kita. Kesaksian kecil aja. Tadi pagi biasalah, saya worship sendiri, pujian penyembahan, blang. Kemarin saya baru dengar keponakan saya, oh iya susah nih ya, baru dapat berkat mobil, papa mamanya nggak sempat pakai, anak terus yang pakai gitu. Saya ngomong depan gue lagi. Betul? Saya lagi pujian penyembahan, mau konsentrasi, mengucap syukur terima kasih. Itu bisa loh ada pikiran tuh, minta mobil. Ih, setan. Saya bilang apa? Gak penting, haleluya. Gak penting. Kenapa? Karena saya sedang memuji menyembah Tuhan. Ada hal yang lebih besar lagi. Tuhan tolong persekutuan doa yang ada di tempat ini. Amin. Tuhan tolong ada ibadah pemuda di Kuningan Mall. Melangkah dengan iman. Bukan ada kapital besar manusia yang mensupport. Karena saya tahu ada Tuhan yang mensupport. Amin. Dan kita jalan puji Tuhan hari ini, persekutuan doa jalan hampir 7 tahun lebih. Datang, come and go, silahkan. Tapi jika apa yang Tuhan kerjakan, sorry itu saya ini diantara kita aja. 1 minggu bisa 2 jutaan minimal. Sebulan udah berapa? Kalau yang 5 minggu capek. Udah berapa tahun di sini? Gue pakai beli mobil bisa kali ya. Gak penting. Berikan tepuk tangan buat haleluya. Amin. Amin. Belum pelayanan penjara. Penjara bisa 30 sampai 45 juta 1 bulan. Nusa Kambangan udah 9 kali. Kalau LP Cipinang udah nggak ngerti udah berapa tahun. Terus kamu bilang saya nggak makmur gitu. Makmur nggak? Makmur, haleluya. Bilang sama sebelahnya, kamu tuh makmur nggak sadar aja. Berikan tepuk tangan buat Amin. Kenapa? Karena saya berjalan, saya dilayani oleh imannya Yesus. Amin. Bukan lagi iman saya. Dan itu transfer ya ke istri saya. Wow, sekarang udah keren bini gue, tanya nih maknya. Amin. Saya masuk di keluarga, burak semuanya sekarang melayani Tuhan. Ya lepas dari jatuh bangun silakan. Tapi sekarang semuanya udah dekat kepada Tuhan. Bukan karena saya tapi karena Tuhan. Anak saya Efraim 2. Waktu kecil udah ini anak gede jadi apa katanya. Karena terlalu orang Batak bilang lasak kali. Gitu. Tapi begitu gedenya, Pak Jeki ini anak yang dulu kecil. Iya tuh. Kenapa? Kok bisa jadi manis begini?
Berikan tepuk tangan. Dan legacy Persekutuan Doa ini dia kerjain sendiri, setting alat. Yang 28 tahun lalu saya kerjain untuk gereja lokal saya. Bongkar pasang alat. Sekarang anak-anak tuh yang masang selesai. Hatinya untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia lihat siapa? Dia lihat Papa. Dia kalau saya nggak cerita tentang masa lalu saya, kalau dia nggak lihat film masa lalu saya, dia nggak percaya bapaknya mantan pendosa besar. Amin. Kenapa? Karena begitu pindah dari atas, dia bisa lihat kasih, dia bisa lihat kemurahan, dia bisa lihat peran Bapak dalam hidupnya. Dia bisa lihat duitnya nggak pernah ngepret terus, nggak gede tapi cukup. Yang penting mereka cukup. Anak-anak punya uang nggak? Paling kalau dia nggak bisa bareng sama saya, dia naik Grab sendiri, pergi pelayanan sekarang. Punya pelayanan sendiri. Tuhan bukain pemuda, rancangan buat dia. Kita mah tua-tua udah selesai. Saya udah selesai sama diri saya. Kalau Anda nggak pernah selesai dengan dirimu, padang gurun terus. Tapi kalau selesai dengan diri, apa sih? Mau takut apa? Yang punya surga aja udah ada di sini. Amin. Mau khawatir apa? Mau cemas apa? Mau takut apa? Rohnya ada di sini. Dia gak pernah tinggalin kita seorang diri. Dan yang paling penting Anda harus ngerti, Anda punya otoritas, Anda punya kuasa. Tuhan mau Anda sakit gak? Tuhan mau Anda sakit gak? Tidak, ternyata lu sakit. Karena Tuhan mau? Tidak. Siapa? Yang jahat menginspirasi supaya saudara terima itu. Tapi pada waktu saudara tolak itu, Anda punya otoritas, Anda punya kuasa. Hidupmu sudah bukan lagi di hukum dosa dan hukum maut. Hidupmu sudah hidup dalam kehidupan kekal. Ada kuasa, ada otoritas. Setan punya kuasa lagi gak dalam hidup kita? Punya gak? Tidak. Sekarang kenapa kelakuan kita seringkali beti, bisa on and off. Begitu ke gereja malaikat aja minggir, orang kudus mau lewat. Begitu di luar sana setan yang minggir, gila-gilaan dia lebih jahat dari gue. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Anda menyadari bahwa Anda punya otoritas. Pertanyaan, mana lebih besar, otoritas babi atau iblis? Mana lebih besar? Otoritas babi atau iblis? Babi. Kenapa? Lihat waktu orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa, di pinggir danau Galilea, yang dirasuk oleh legion iblis yang jahat banyak itu. Orang gak berani lewat, gak bisa ditaklukkan, jadi angker serem. Begitu Yesus lewat, itu iblis keluar loh dari itu orang semua. Dan dia berkata, ingin apa engkau dengan aku, anak Allah yang maha besar? Waktuku belum tiba. Untuk apa? Masuk dalam penghukuman di neraka. Kenapa dia keluar dari situ? Karena dia lihat yang menciptakan manusia itu iblis, bukan di situ tempatnya. Amin. Begitu udah keluar Yesus. Begitu keluar, terus dia bilang, dia lihat ada babi-babi. Terus dia bilang apa? Izinkan kami masuk ke babi-babi itu. Yesus izinkan. Kalau Yesus gak izinkan, punya gak dia otoritas terhadap babi? Tidak. Babi aja lebih besar otoritasnya dari iblis.
Gak usah ngomong, lihat sebelahnya aja. Berarti Anda tuh punya otoritas dengan yang jahat. Pakai otoritas itu untuk menolak dong. No more excuse. Tolak dong. Istri saya tuh sering kali hidung gue nih, hidung gue. Sekali dua kali hidung gue empet juga dengerin. Akhirnya saya bilang, tolong jangan izinkan dong. Kita nggak bisa pungkiri ada simptomnya. Memang belendir kali ya hidungnya. Cuman jangan diizinin dong. Biasanya kalau gitu, apa yang saudara katakan? Biasanya kalau ada gejala-gejala nih, badan ini yang kamu ngomong bilang apa? Yang kamu rasa apa? Ngomongnya gimana? Tuh. Kenapa kamu rasa itunya? Apakah kamu gak bisa ngomong? Aku tolak sakit penyakit dari hidupku. Kamu percaya simptomnya atau percaya ada otoritas dalam hidup saudara? Cie-cie, malaikat turun gemes cubit pipi lu lagi di sini, bener tuh jawabnya. Amin. Ingat ya, pada waktu ada gejala, tolak dalam nama Yesus. Sering kali kita putus dana, nggak jadi, saudara. Loh, saya harusnya nggak vaksin, saudara. Cuma kalau peraturan pemerintah akhirnya saya vaksin. Begitu vaksin badan saya udah nolak. Saya ngaku salah sih, habis pulang pelayanan penjara mampir dulu makan bakmi di tempat keponakan. Cucu dipakai, opa kan sering keluar. Kalau nggak divaksin bahaya loh opa. Ini cucu yang ngomong. Agak kompromi, langsung ke Istora. Begitu mau divaksin, nolak, saudara. Darah tensi saya tinggi sampai 250 ya? Berapa sih? 250 ya? Tinggi minta ampun. Kok gue jadi deg-degan padahal gue nggak nyolong. Memang saya habis pelayanan penjara, tapi kan gue bukan pelakunya. Kenapa jadi deg-degan? Akhirnya nggak bisa pak, nggak bisa. Oh iya, kalau nggak bisa, saya bilang tunggu pak, diasingin dulu, saya di karantina dulu. Tunggu pak, tenang karena baru nyampe, bla 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 bla. Sampai akhirnya mereka yakin mereka udah bisa. Baru vaksin jeder. Begitu jeder, itu satu Istora tepuk tangan. Kenapa? Orang yang ke-5.000 target penuh, tepuk tangan mereka. Gue kaget begitu, kenapa tepuk tangan nih? Kenapa tepuk tangan? Pak, target selesai, Bapak kok orang ke-5.000 katanya. Ya ilah, darah Yesus. Dan setelah itu saya pulang bawa apa? Dokter bilang saya apa? Tuh, darah tinggi. Bawa tuh anak monyet, darah tinggi. Akhirnya gimana? Ya nalar lah, cari dokter. Vonis seumur hidup makan obat. Emang lo tau umur gue berapa? Akhirnya apa? Makan obatnya juga rasa bersalah terus. Kayak nyalang kesaksian. Anak-anak gue nggak lihat gue makan, padahal dilihat ada kotak obatnya. Merasa bersalah. Makan. Cuman aneh, begitu makan jantung deg-degan, begitu makan kepala saya malah sakit. Aduh, gimana? Ngobrol sama Ci Evi, mesti makan obat. Iya, makin sakit kepala gue, haleluya. Begitu jarang-jarang gue ke situ dah. Makin sakit kepala. Oh nggak cocok katanya, nggak cocok. Ganti lagi obatnya, sama begitu juga. Baru akhirnya saya bilang, Tuhan, masa endingnya begini? Ketika Tuhan sembuhin secara mujizat. Dan mujizat buat saya sekali cukup. Setelah itu saya nggak perlu lagi mujizat, kecuali ntar mujizat yang kedua. Selama saya hidup nggak lagi perlu mujizat.
tapi saya hidup itu dengan kesehatan ilahi. Karena ada iman anak Allah. Amin. Maka begitu tuh saya datang, Tuhan ampunin saya untuk keputusan yang salah yang saya ambil. Ya nggak bisa lagi ya, karena kan peraturan. Enggak. Udah. Tuhan nggak perlu excuse, Tuhan perlu pengakuan. Tuhan ampunin saya. Setelah minta ampun, dari sejak saat itu Tuhan, saya percaya hidupku di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan obat ini. Dan saat itu selesai. Sampai hari ini tuh. Kok Jenny sampai hari ini, mana yang lebih efektif, iman atau obat? Kalau mati gimana? Ketemu mujizat yang kedua. Amin. Mujizat pertama diangkat dari bawah ke atas, berjalan di dalam semua karunia Allah. Amin. Ntar jika Tuhan bilang Jack selesai, ingat ya, gue nggak mati. Hanya kemahnya aja yang dibongkar. Dari debu kembali kepada debu. Kemah yang terbatas. Hubungan yang samar-samar. Tapi saya tahu dia ada. Ntar nih, roh yang menghidupkan kemah ini, dia nggak mati. Rohnya tetap hidup. Ntar kalau saya selesai, saya bukan mati, cuman meninggalkan dunia ini, pindah kepada kehidupan yang kekal. Itu mujizat. Gak semua orang memperoleh iman sebagaimana apa yang kita dapatkan. Berikan tepuk tangan. Jadi bebas khawatir, bebas rasa takut, senantiasa bersuka cita, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Bersamaku di dalamku, seperti sayangmu. Semua kekasih-kekasih Tuhan yang hadir pada malam hari, makasih Engkau telah memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Engkau telah memindahkan kami kepada kemerdekaan yang sejati dan sesungguhnya. Kami boleh kembali memperoleh roh kehidupan, dan Engkau bertanggung jawab atas setiap kami. Engkau terus melayani kami dengan iman ilahi, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, merupakan bukti pelayanan Tuhan dalam hidup kami. Kami gak akan pernah ragu, gak akan pernah takut, gak akan pernah khawatir, karena kami tahu Tuhan ada di dalam kami. Karena kami tahu ada iman Tuhan yang selalu melayani kami. Kami
Kami ngerti malam ini Tuhan, hidup kami bukan lagi mengimani, tapi hidup kami adalah beriman. Sebab iman itu sudah ada di dalam kami. Dan kami percaya kami hidup di dalam penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Kami sadar, kami tahu kami punya otoritas, kami punya kuasa, sehingga yang jahat tidak akan pernah lagi sanggup mampu menyentuh kami. Dan jika ada hal yang kami lalai sehingga itu bisa terjadi, kami mohon ampun dan kami menolak semua manifestasi yang jahat dari setiap hidup kami dalam nama Yesus. Dan kami ngerti kami punya kuasa otoritas untuk menolak sesuatu yang jahat. Kalau Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya sudah disembuhkan, maka Tuhan sudah mengerjakannya. Tinggal bagian saudara yang sudah punya otoritas. Anda nggak boleh menyetujui segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Kalau itu bukan dari Tuhan, maka Anda punya kuasa, otoritas, punya hak untuk menolaknya dalam nama Yesus. Saya sehat, saya sembuh, saya pulih. Hati saya penuh dengan sukacita, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berbeda. Hidup kami adalah hidup yang selalu senantiasa memberi. Kami beri hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kami melayani Tuhan karena kami sudah hidup, dan hidup itu gak akan pernah mungkin kami balas, kami gantikan, selain kami menyerahkan hidup kami dan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati seluruh jemaat dan umat yang hadir di tempat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kalau saudara gak keberatan hadirat Allah ada di tempat ini, Anda boleh angkat tangan dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Mereka datang ke tempat ini, Engkau lah yang membawa. Mereka sudah memuji menyembah-Mu, mereka sudah mendengarkan firman-Mu, dan mereka punya iman ilahi dalam hidup mereka. Sekarang mereka adalah orang benar. Dan orang benar jika berdoa dengan yakin doanya, maka besar kuasa dan manfaatnya. Hari ini saya sepakat dengan isi doamu. Apa yang kamu doakan kepada Tuhan, doamu pasti didengar Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, sepakat sehati, minta apa aja, Dia pasti akan menjawab serta memberikan kepada kita. Oleh sebab itu aku sepakat dengan isi doamu. Aku sepakat dengan isi doamu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan aku percaya ya Bapa, Kau mendengar dan menjawab setiap doa kami yang kami sampaikan dengan alasan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya iman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Setelah kami keluar dari tempat ini, kami jadi pribadi yang berbeda. Kami tahu kami bukan lagi orang berdosa, tapi kami orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menyudahi peribadahan ini, namun sebelumnya hamba berdoa juga untuk program pelayanan ke depan. Berdoa untuk pelayanan hari Minggu Tuhan, di ibadah pemuda di Kuningan City Mall. Tuhan memberkati peribadahan yang ada. Tuhan mempersiapkan semua segala sesuatunya. Tuhan sendirilah yang beracara dan berperkara. Pakai semua anak-anak mengambil bagian dalam melayani. Berdoa juga untuk pelayan ke LP Cipinang hari Jumat. Tuhan sertai dan semua yang terlibat mengambil bagian. Tuhan berkati sehingga kami sungguh benar boleh menjadi berkat buat anak-anak Tuhan yang masih terhilang di dalam penjara, sehingga mereka boleh dipulihkan dan dikembalikan untuk menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk rancangan bulan September untuk berangkat ke Nusa Kambangan. Tuhan tolong tim yang ada, bahkan program, bahkan jadwal yang ada, semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Hamba berdoa juga secara khusus Tuhan untuk rekan teman sahabat Pak Tony Pronto bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan memberkati kesehatan, usaha, bisnis, pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa juga untuk rekan teman sahabat Ibu Ewi Halim sebagai notaris. Tuhan berkati kesehatan keluarga, bahkan apapun yang dia kerjakan, rumah tangganya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan aku kembalikan kepadamu. Memberkati semua rekan teman sahabat yang ikut ambil bagian dan melayani Kau di tempat ini. Berkat yang sama menjadi bagian setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami akan menyelesaikan peribadahan kami, namun sebelumnya Engkau sendirilah yang memberkati kami. Kekasih Tuhan, bangkit berdiri, kembalilah dengan damai sejahtera. Dan jika Anda istirahat tidur malam hari, Anda istirahat tidur teduh tenang dalam hadirat Tuhan,
Waktu kamu istirahat, seluruh organ-organ tubuhmu diperbaharui oleh Tuhan. Dan kamu bangun pada pagi hari dengan tidak kurang satu apapun, mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang telah Tuhan beri. Beracara, berkaryalah, percaya Tuhan menyertai. Apapun yang kau kerjakan, Tuhanlah yang menjadikannya berhasil. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di aran kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang percaya diberikan Tuhan, katakan bersama saya, amin.